Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Sidogiri yang sampai saat ini sudah berumur hampir 3 abad tentunya telah banyak melahirkan para santri-santri yang berkiprah di masyarakat, baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah. Alumni Pondok Pesantren Sidogiri telah tersebar dari Sabang sampai Merauke, terutama di Pulau Jawa dan Madura. Di 2 pulau ini sudah tidak terhitung banyaknya para alumni santri Sidogiri yang berkiprah di masyarakat. Ada yang menjadi politikus, ada yang menjadi pengasuh pesantren, dan banyak pula yang menjadi pengusaha dan tokoh masyarakat di sekitarnya. Seperti yang dialami oleh salah satu alumni santri Sidogiri yang bernama Nawawi berikut ini. Beliau adalah alumni santri Pondok Pesantren Sidogiri tahun 90-an. Di daerahnya, Muhammad Nawawi ini dikenal atau dipanggil dengan sebutan Kiai Nawawi Tibian. Beliau adalah salah satu alumni santri Sidogiri yang banyak berperan di masyarakatnya. Mulai dari beberapa anak yang belajar di rumahnya, belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca kitab kuning dan kitab-kitab yang lainnya. Akhirnya ada masyarakat sekitar dan masyarakat di luar daerahnya yang ingin membangunkan sebuah pondok pesantren, tepatnya di daerah Guluk-Guluk Sumeneb atau sekitar Jalan Raya Pamekasan menuju Guluk-Guluk Sumeneb. Mengelola sebuah pesantren bagi Kiai Nawawi bukanlah sesuatu yang baru, karena saudara-saudara yang lainnya, para kakak-kakaknya telah memiliki dan mengelola pesantren sendiri. Sebut saja salah satunya adalah Pondok Pesantren Modern Darussalam yang terletak di Puncak Palengaan Pamekasan yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Hanan Tibian yang merupakan kakak kandung dari Kiai Nawawi ini. Pondok Pesantren Darussalam terletak di puncak dan merupakan salah satu boarding school yang ada di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menurut Kiai Nawawi, pondok pesantren yang akan dikembangkannya ini adalah pondok pesantren ala salaf yang mengedepankan tentang akidah, syariah, akhlakul karimah, tahfidzul Quran, dan yang paling penting adalah bagaimana para santri bisa membaca kitab mutun, kitab-kitab para ulama zaman dulu. Menurut penuturan Kiai muda ini, beliau telah merangkum beberapa kitab nahwu dan kitab sorob yang nantinya akan menjadi salah satu metode cepat di dalam pengajaran santri membaca kitab kuning atau yang lebih dikenal dengan kitab kundul. Kitab yang oleh Kiai Nawawi muda ini dirangkum diberi nama kitab As-Sarfu Al-Muyassar dan An-Nahwu Al-Muyassar. Diharapkan nanti santri dalam tempo waktu 1 tahun sudah bisa menguasai
cara membaca kitab gundul ataupun kitab kuning. Pondok pesantren yang sedang dalam pembangunan ini akan diberi nama Ad-Darus Sa'adatud Darain atau disingkat dengan DS, Darus Sa'adatain. Nama pondok pesantren ini adalah pemberian dari Al-Habib Umar bin Hafid Al-Mashhur di Tarim, Yaman, melalui surat yang dikirimkan oleh Kiai Nawawi kepada Habib Umar melalui salah satu muridnya. Ada peristiwa menarik dalam pembangunan pondok pesantren ini, yaitu adanya sumber air yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah, seperti yang diceritakan oleh sang inisiator pembangunan pesantren ini, yaitu Kiai Haji Zaini. Asalnya ini adalah sedekah dari orang untuk air pondok pesantren, tapi nyatanya itu lalu keluar sendiri. Sekarang sudah bermanfaat bagi pondok pesantren, bagi orang-orang yang namang tembakau, naman jagung, naman apa itu. Apa tiba-tiba muncul Muncul dengan sendirinya, alhamdulillah. Muncul dengan sendirinya, kemudian ditampung, dibuatkan untuk kegiatan masyarakat, sebab sudah lebih untuk pesantren, kebutuhan pesantren. untuk pesantren. Alhamdulillah, itulah kejadian kami dalam mengelola pondok ini. Menurut penuturan Kiai Zaini dan Kiai Nawawi, dalam pembangunan pondok pesantren ini, di samping oleh donatur tetap yaitu putra-putri dan juga menantu dari Bapak Kiai Haji Zaini, juga dibantu oleh para masyarakat sekitar yang berharap penyelesaian pondok pesantren ini agar segera dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan. Pembangunan pertama yang sangat diprioritaskan adalah penyelesaian masjid, di mana pembangunannya sudah lebih dari 50%, kemudian beberapa asrama santri. Demikianlah sedikit kisah tentang salah satu santri yang dibangunkan sebuah pesantren untuk dikelola dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Pemirsa yang ingin turut membantu dalam penyelesaian pondok pesantren ini dapat juga turut berperan serta dalam penyelesaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.